Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam prakarya dan kewirausahaan. Kali ini saya akan berbagi tentang apa itu pengrajin, karya, dan industri kerajinan. Kerajinan merupakan suatu proses pembuatan barang atau karya seni dengan tangan atau alat-alat sederhana. Proses ini dilakukan oleh pengrajin yang merupakan individu atau berkelompok yang memiliki keahlian khusus dalam menciptakan berbagai jenis karya seni atau produk kerajinan. Berikut adalah beberapa informasi tentang pengrajin, karya, dan juga industri kerajinan. Yang pertama adalah pengrajin atau perajin. Merupakan individu atau kelompok yang memiliki keterampilan khusus dalam membuat produk kerajinan dengan tangan atau alat-alat sederhana. Itu pengrajin. Mereka dapat belajar keterampilan mereka dari orang tua atau mentor, atau juga melalui pendidikan formal di sekolah atau lembaga seni dan kerajinan. Pengrajin seringkali mewarisi pengetahuan dan teknik tradisional dari generasi sebelumnya, misalkan dari orang tua, misalkan dari Pak Le, atau dari siapapun yang sudah menguasai kerajinan. Di era modern, banyak pengrajin yang juga menggunakan teknologi dan alat modern untuk membantu mempercepat proses pembuatan karya kerajinan. Contohnya dulu, kalau ingin menghaluskan permukaan kayu itu pakai alat yang gini. Nah, yang gini. Terus kalau sekarang kan sudah ada mesin, jadi langsung gini. Terus dulu itu pakai palu untuk memaku kayu, menyambungkan atau merakit. Kalau sekarang ada yang namanya alat, yaitu paku tembak ya. Jadi ditembak ini, terus gini, ditembakkan ya, ditembakkan ke bahan kerajinan yang akan dirakit menjadi sebuah produk kerajinan. Contohnya pengrajin, yaitu adalah pengrajin anyaman, pengrajin tenun, dan juga pengrajin kayu. Itu tentang pengrajin atau orang yang membuat produk kerajinan. Yang kedua adalah karya kerajinan. Karya kerajinan merujuk pada produk atau barang yang dihasilkan oleh pengrajin. Itu namanya karya kerajinan. Karya kerajinan bisa berupa barang fungsional atau dekoratif, tergantung pada tujuan yang diinginkan pengrajin tersebut. Di sini ada kata barang fungsional, yaitu barang yang dibuat sesuai fungsinya. Misalnya meja. Meja dibuat sesuai dengan fungsinya, tidak terlalu banyak hiasan. Ada meja sekolah, meja perkantoran, itu biasanya dibuat tanpa begitu banyak sentuhan keindahan atau keukiran. Itu meja ya. Kalau meja yang dekoratif itu biasanya meja yang dibuat sengaja untuk keindahan. Contohnya adalah kursi untuk pengantin. Itu dibuat memang khusus untuk keindahan atau dekoratif, mempunyai banyak ukiran untuk kursi pengantin. Atau kursi-kursi yang lain yang banyak sekali ukiran-ukiran pada produk kursi tersebut. Itu produk fungsional dan produk dekoratif. Contoh karya kerajinan meliputi kerajinan tangan seperti tikar. Kalau dulu tikar itu dibuat menggunakan enceng gondok yang dianyam ya. Terus keranjang. Keranjang dulu yang saya tahu itu menggunakan bambu. Kalau yang saya ingat itu kalau ke pasar masih pakai keranjang bambu.
Terus kalau ini ambil ikan sapi waktu mau hari raya, itu pakai keranjang yang dari bambu. Sekarang jarang sudah ya, karena sudah ada produk yang lebih lebih mudah dibawa, itu dari plastik ya. Oke, selain keranjang ada topi, ada tas dan anyaman, terus ada kain tenun, terus ada perabot rumah tangga dan barang hiasan. Oke, itu yang karya kerajinan, banyak banyak sekali. Terus industri kerajinan adalah sektor ekonomi yang terkait dengan produksi dan perdagangan produk kerajinan. Nah, kalau industri itu sudah membuat barang dalam jumlah banyak, biasanya yang mengerjakan beberapa pengrajin. Berkelompok atau banyak-banyak pengrajin di sana membuat sebuah produk kerajinan dalam jumlah banyak karena sudah ke arah industri kerajinan seperti itu. Industri ini melibatkan banyak pengrajin. Manufaktur. Manufaktur itu adalah proses produksi atau pembuatan barang dalam jumlah besar. Bisa menggunakan mesin, alat, dan tenaga kerja terlatih. Terus pedagang dan pelaku bisnis lainnya. Industri kerajinan dapat memiliki dampak sosial dan ekonomi, benar ya, yang signifikan di suatu daerah, terutama jika kerajinan tersebut merupakan bagian dari warisan budaya suatu komunitas. Komunitas itu ini ya, satu kelompok yang mempunyai hobi yang sama, itu komunitas. Misalnya komunitas pengrajin batik. Jadi dalam komunitas itu nanti akan membahas beberapa tentang batik, misalkan tentang teknik, tentang bahan. Jadi punya hobi yang sama dalam satu komunitas itu. Oke, itu adalah tentang pengrajin, yaitu orang yang membuat produk kerajinan, itu pengrajin. Karya adalah produk yang dibuat oleh pengrajin tersebut. Karyanya banyak ya, bisa produk dari kayu, bisa tikar, bisa juga kursi atau perabot rumah tangga yang lainnya. Terus industri kerajinan itu titik poinnya adalah tentang sekumpulan pengrajin yang membuat produk kerajinan dalam jumlah besar karena sudah memasuki industri kerajinan seperti itu. Manfaat dan pentingnya kerajinan. Kerajinan memiliki nilai budaya dan estetika yang tinggi. Banyak karya kerajinan mencerminkan nilai-nilai tradisional dan keunikan budaya suatu daerah atau bangsa. Kalau di Probolinggo, batik. Batik yang bermotif anggur, mangga, dan angin gending. Banyak ya, yang saya tahu itu 3 itu masih. Terus menghasilkan karya kerajinan juga dapat menjadi sumber mata pencaharian bagi pengrajin sehingga mendukung perekonomian lokal. Betul. Kerajinan tangan sering kali dianggap lebih bernilai dan otentik daripada produk massal karena setiap karya memiliki sentuhan unik dari pengrajin. Benar? Kalau dalam batik itu, kalau kerajinan yang murni dari tangan itu adalah batik tulis. Kalau yang sudah menggunakan bantuan alat yang lebih cepat penggunanya itu batik cap, batik cap yang dicap seperti ini, pakai alat yang berupa besi, bentuknya kotak, itu ada pola di sana, nanti tinggal dicelupkan ke malam terus ditempel ke kain seperti ini. Kalau yang batik tulis masih manual menggunakan canting itu ya, yang dipanaskan di kompor kecil, terus diambil, ditiup, terus dituliskan. Jadi pasti lebih mahal yang batik tulis yang menggunakan canting karena proses pembuatannya juga lama seperti itu. Oke, pentingnya mendukung kerajinan lokal. Dukungan terhadap kerajinan lokal membantu melestarikan tradisi dan warisan budaya suatu daerah. Melalui pembelian produk kerajinan lokal, Anda juga membantu mendukung mata pencarian pengrajin dan membantu perekonomian lokal.
Itu memang sekarang produk-produk kerajinan terkadang kalah bersaing dengan produk-produk yang dari pabrikan ya, yang menggunakan mesin, yang industrinya itu banyak. Contohnya adalah tas yang saya tadi contohkan. Kalau dulu pakai tas yang dari bambu itu, kalau sekarang sudah menggunakan sintetis, yaitu plastik sintetis yang dianyam menjadi sebuah tas. Kerajinan lokal sering kali dibuat dengan lebih ramah lingkungan dan berkelanjutan dibandingkan dengan produk massal yang diproduksi dengan skala besar. Betul, kalau produk lokal itu biasanya alami dan mudah didaur ulang. Contohnya adalah tikar, itu kan menggunakan enceng gondok ya. Terus ada lagi gerabah. Gerabah itu kan dari tanah. Ya, biasanya mungkin pengrajin gerabah itu harus berpikir bagaimana membuat produk yang dekoratif atau artistik sebagai hiasan, atau gerabahnya itu nanti dikasih lukisan yang membuat orang tertarik gitu, bukan hanya sebagai produk fungsional saja. Kerajinan merupakan aspek penting dari kehidupan manusia sejak zaman kuno hingga sekarang. Dukungan terhadap perajin dan kerajinan lokal adalah cara yang baik untuk menghargai dan melestarikan kekayaan budaya dan kreativitas manusia. Tokoh-tokoh dalam tokoh-tokoh kerajinan Nusantara, kalau di daerah Probolinggo itu ada yang namanya Bapak Haryanto. Jenis produknya adalah kreasi miniatur kapal dan perahu berbahan dasar limbah kayu. Jadi Bapak Haryanto ini dari desa Kalibuntu, Probolinggo. Beliaunya adalah tokoh kerajinan, yaitu membuat kapal dan perahu berbahan dasar limbah kayu, desa Kalibuntu, Kabupaten Probolinggo. Tugasnya adalah siswa mencari tokoh pengrajin di desanya sekitar. Setelah difoto, ditempel di buku tugasnya, dan dikasih keterangan nama, jenis produk, dan lokasi. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam prakarya dan kewirausahaan. Itu anak saya sudah memanggil.